Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran SKI pada pertemuan yang keempat. Insyaallah setelah kemarin kita membahas tentang penyebab runtuhnya dinasti Umayyah, kemudian latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang silsilah Bani Abbasiyah dan khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Silahkan disimak dengan baik ya Kak ya. 1. Silsilah Bani Abbasiyah. Dalam silsilah Bani Abbasiyah terdapat 3 keluarga besar yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan, yaitu yang pertama keluarga Alawiyin atau keluarga Ali, didukung oleh kaum Syiah. Yang kedua keluarga Umayyah. Yang ketiga keluarga Abbasiyah. Oke, kita lihat pohon silsilahnya seperti ini. Oke, silahkan diperhatikan tentang silsilah Bani Abbas ini. Di sini juga ada silsilah yang lain ya. Ada silsilah Bani Umayyah, ada silsilah Alawiyin. Kita bisa lihat di sini. Yang paling atas ada Qusay. Kemudian di bawahnya atau putranya ada Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Di bawahnya lagi arah ke bawah itu berarti menunjukkan putranya ya Kak ya. Di bawahnya ada Abdul Syams dan ada Hashim. Abdul Syams ini yang nanti akan melahirkan keturunan dinasti Umayyah ya. Nanti dari Abdul Syams itu ada Umayyah. Di bawah Umayyah nanti ada Abu Sofyan. Dan di bawahnya lagi ada Muawiyah. Nah, Muawiyah inilah yang mendirikan dinasti Umayyah yang kemarin kelas 7 sudah kita bahas ya Kak ya. Oke, lanjut ke Hashim. Hashim ada Abdul Muthalib. Kemudian memiliki putra banyak ya. Abdul Muthalib memiliki anak banyak. Di antaranya ada Al-Haris, Zuhair, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Abbas. Tapi yang di sini hanya ditulis ada Abdullah, Abu Talib, dan Abbas saja yang memang berkaitan dengan materi pembahasan kita. Di bawah Abdullah ada Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam ya. Kemudian di bawahnya ada Abu Talib. Di samping Abdullah atau anak Abdul Muthalib yang lain ada Abu Talib. Di bawah Abdul Muthalib ada Abu Talib. Nah, Abu Talib ini memiliki anak Ali ya, yang akhirnya menikah dengan Fatimah binti Muhammad SAW dan akhirnya memiliki keturunan bernama Hasan dan Husain. Di sini ada ya, di bawah Ali ada Hasan dan Husain. Inilah nanti disebut sebagai Alawiyin yang didukung oleh Syiah. Kemudian berarti udah 2 kelompok nih ya. Ada kelompok Umayyah yang tadi dari jalur Abdul Syams, kemudian di sini dari jalur Ali atau dari jalur Abu Talib kita akan ada nanti Alawiyin. Nah, yang terakhir inti pembahasan materi kita ada Abbas, anak dari Abdul Muthalib. Abbas memiliki anak Abdullah, kemudian memiliki anak Ali. Nah, nanti dari keturunan Abbas inilah
Dari keturunan Abbas inilah akan ada penggerak dari dinasti Abbasiyah yang pertama kali. Disebutkan di sini ada Ali bin Abdullah bin Abbas, gitu ya. Ada Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali ini katanya dari referensi yang lain ibu baca, lahir ketika Ali bin Abu Thalib meninggal. Maka anak Abdullah yang satu ini diberikan nama Ali, ya, untuk mengenang Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ini. Nah, dari Ali ini akan ada penggerak-penggerak lain dari dinasti Abbasiyah. Ketika Ali meninggal, dilanjutkan oleh Ibrahim al-Imam, ya. Ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Abdullah, ada Saleh, ada Abdul Somad. Ini anak dari Ali, ya. Kemarin kita sudah bahas pergerakan dinasti Abbasiyah ini sebelum berdirinya itu dimulai dari gerakan bawah tanah, kemudian sampai akhirnya melakukan gerakan frontal, gitu ya. Nah, ini dari sini. Nah, dari jalur Muhammad ada Abdullah I atau Abul Abbas As-Saffah yang kita kenal Abu Abbas Saffah, ya. Ini disebut sebagai khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama. Kemudian dari jalur Muhammad juga ada Abu Ja'far Al-Mansur. Ini yang, ya. Kemudian ini sebagai khalifah yang kedua, ya. Kemudian ada Muhammad Al-Mahdi. Ini sebagai khalifah yang ketiga. Yang keempatnya ada Al-Mahdi. Yang kelima ada Harun Ar-Rasyid. Yang keenam ada Al-Amin. Dan yang ketujuh ada Al-Ma'mun. Disambung dari referensi yang lain, ibu dapatkan juga di samping Al-Ma'mun ada Al-Mu'tasim, masih anak dari Harun Ar-Rasyid. Itu menjadi khalifah yang ke-8. Dan dilanjutkan ada Al-Wathiq bin Al-Mu'tasim. Itu yang ke-9. Yang ke-10-nya masih dari anak Al-Mu'tasim, yaitu Al-Mutawakkil. Nah, setelah Al-Mutawakkil, yang ke-11 adalah putranya Al-Muntasir. Kemudian yang ke-12 ada saudara Al-Mutawakkil lagi, Al-Musta'in bin Al-Mu'tasim, ya, masih saudaranya Al-Mutawakkil. Itu yang ke-12. Yang ke-13 itu anak dari Al-Mutawakkil, saudara dari Al-Muntasir, yaitu Al-Mu'taz. Nah, yang ke-14-nya itu ada Al-Muhtadi bin Al-Wathiq. Itu masih jalurnya Abbasiyah, ya. Dan seterusnya masih panjang. Yang ke-15 ada Al-Mu'tamid bin Al-Mutawakkil. Kita lihat ini hanya sekilas, masih panjang ke bawahnya sampai 37 khalifah, ya. Nah, dari 37 khalifah ini kita bagi, atau sejarawan membaginya menjadi 5 periode. 2. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Di sini sejarawan membaginya menjadi 5 periode, ya. Yang pertama, periode pertama. Periode pertama ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Pada periode ini, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang.
Dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Hal ini sedikit berbeda dengan dinasti Umayyah ya. Karena walaupun dinasti Umayyah hanya berkuasa kurang lebih 1 abad, tapi perluasan wilayah mengalami penambahan yang sangat signifikan. Tapi walaupun demikian, pada periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode pertama disebutkan ada 9. Yang pertama ada Abu Ja'far ada Abu Abbas As-Saffah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga ada Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat Muhammad Al-Hadi. Yang kelima Harun Ar-Rasyid. Yang keenam ada Abdullah Al-Amin. Yang ketujuh Al-Ma'mun. 8 Al-Mu'tasim. Dan yang kesembilan ada Abu Ja'far Al-Wathiq. Dari kesembilan khalifah ini disebutkan dalam sejarah dilihat dari rangkaian 9 khalifah ini, yang paling masa keemasan adalah Harun Ar-Rasyid. Jadi selama 5 abad dinasti Abbasi memimpin umat Islam, disebutkan periode keemasannya adalah di periode pertama. Tetapi di periode pertama pun ada yang paling emas gitu ya, dan pada masa Harun Ar-Rasyid lah keemasan itu yang sungguh paling gemilang. B. Periode kedua. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Untuk mengontrol kekhalifahannya, Al-Ma'mun bergantung kepada dukungan Tahir, seorang bangsawan Khorasan yang sebagai imbalan diangkat sebagai gubernur di Khorasan dan jenderal bagi seluruh pasukan Abbasiyah dengan janji bahwa jabatan ini akan diwarisi oleh keturunannya. Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim mendirikan 2 kekuatan bersenjata, yaitu pasukan Syakiriyah yang dipimpin oleh pemimpin lokal dan pasukan Gilman yang terdiri dari budak-budak belian Turki. Yang penting dicatat di sini adalah kalau pada masa kejayaannya Bani Abbas mendapat dukungan militer dari rakyatnya sendiri, pada masa kemunduran ini mereka bergantung kepada pasukan asing untuk dapat berkuasa atas rakyatnya sendiri, sehingga pemerintahan pusat menjadi lemah. Masa-masa berikutnya sampai kedatangan kekuasaan Bani Buai. Berikut adalah khalifah dinasti Abbasiyah pada periode kedua. Ada 13 khalifah. Ada Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Mu'tasin, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Radi, Al-Muttaqi, dan Al-Mustaqfi. C. Periode ketiga. Periode ini adalah periode masa kekuasaan dinasti Buai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Abu Suja' Buai adalah seorang berkebangsaan Persia dari Dailam. Ketiga anaknya merupakan pendiri dinasti Bani Buai yang bernama Ali, Hasan, dan Ahmad. Kemunculan mereka dalam panggung sejarah Bani Abbas bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih Ali dan Ahmad dalam pasukan Makan ibn Kali dari dinasti Saman, tetapi kemudian berpindah ke kubu Mardawij. Kemudian ketiga orang bersaudara ini menguasai bagian barat dan barat daya Persia, dan pada tahun 945 Masehi, setelah kematian Jenderal Tuzun, di mana Tuzun adalah penguasa sebenarnya atas Baghdad, Ahmad memasuki Baghdad dan memulai kekuasaan Bani Buai atas Khalifah Abbasiyah.
Dengan berkuasanya Bani Buaih, aliran Mu'tazilah bangkit lagi, terutama di wilayah Persia, bergandengan tangan dengan kaum Syiah. Pada masa ini muncul banyak pemikir Mu'tazilah dari aliran Basrah yang walaupun nama mereka tidak sebesar para pendahulu mereka di masa kejayaannya yang pertama, meninggalkan banyak karya yang bisa dibaca sampai sekarang. Selama ini, orang mengenal Mu'tazilah dari karya-karya lawan-lawan mereka, terutama kaum Asy'ariyah. Yang terbesar di antara tokoh Mu'tazilah periode kebangkitan kedua ini adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar, penerus aliran Basra setelah Abu Ali dan Abu Hashim. Wallahu a'lam. Adapun khalifah dinasti Abbasiyah pada periode ketiga ada Al-Mu'ti, At-Ta'i, dan Al-Qadir. D. Periode keempat. Periode ini adalah masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah atau disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Saljuk Ibnu Tukok adalah seorang pemimpin kaum Turki yang tinggal di Asia Tengah, tepatnya Transoksania atau Mawaro an-Nahar atau Mafarran Nahar. Tughril Beg, cucu Saljuk yang memulai penampilan kaum Saljuk dalam panggung sejarah. Pada tahun 1037, ia tercatat sudah menguasai Merv. Kekuasaannya makin bertambah luas dari tahun ke tahun dan pada tahun 1055 menancapkan kekuasaannya atas Baghdad. Tughril Beg meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan digantikan kemenakannya Alp Arslan, yang kemudian digantikan putranya Malik Shah, yang merupakan penguasa terbesar dari dinasti Saljuk. Sesudah itu, Bani Saljuk mengalami kemunduran sebelum kekuasaan mereka di Baghdad pudar sama sekali pada tahun 1157. Dalam bidang keagamaan, masa ini ditandai dengan kemenangan kaum Sunni, terutama dengan kebijakan Nidamul Muluk mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan namanya Madaris Nidomiyah. Hal lain yang perlu dicatat dari masa ini dan masa sebelumnya adalah munculnya berbagai dinasti di dunia Islam yang menggambarkan mulai hilangnya persatuan dunia Islam di bidang politik. Seperti dinasti Fatimiyah lahir di Mesir tahun 969 dan bertahan sampai tahun 1171. Dan ini dihilangkan atau digantikan oleh dinasti Ayyubiyah. Insya Allah nanti kita akan belajari setelah Abbasiyah ya. Dari segi budaya dan pemikiran keagamaan terdapat berbagai wilayah dengan pusatnya sendiri yang masing-masing mempunyai peran sendiri dalam mengekspresikan Islam sesuai dengan kondisi masing-masing. Misal, Andalus dan Afrika Utara mengembangkan seni yang mencapai puncaknya pada Alhambra dan pemikiran filsafat dengan tokoh Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode keempat adalah Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsid, Ar-Rashid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, An-Nasir. Periode kelima. Periode ini adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, baik itu dari pengaruh Saljuk ataupun pengaruh dari Syiah atau dari Persia. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Kalau yang tadinya luas sekali gitu ya, tapi di periode kelima ini berdiri sendiri, tetapi wilayahnya Baghdad dan sekitarnya saja. Sesudah Saljuk, para khalifah tidak lagi dikuasai oleh kaum tertentu, tetapi negara sudah terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan kecil yang merdeka. Khalifah An-Nasir yang berusaha untuk mengangkat kewibawaan Khalifah Abbasiyah. Untuk itu ia mencari dukungan atas kedudukannya dengan bekerja sama dengan suatu pergerakan dari orang-orang yang memuja Ali. Dari kalangan pengrajin dan pedagang meyakini Ali sebagai pelindung korporasi. Anggota dari gerakan ini bertemu secara teratur dan tidak jarang melakukan latihan-latihan spiritual di bawah pimpinan seorang pir. An-Nasir menempatkan dirinya sebagai pelindung dari gerakan ini. Sementara itu, kekuatan Mongol Tartar mulai merayap dari arah
Timur pada tahun 1258 Masehi. Hulago dengan pasukannya memasuki Baghdad dan membunuh Khalifah Al-Mu'tasim, khalifah terakhir, dan membunuh penduduk kota ini. Selama 40 hari mereka menyerang Baghdad, habis seluruh penduduk Baghdad. Mereka menjarah harta, membakar kitab-kitab, menghancurkan banyak bangunan. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad. Adapun khalifah pada periode kelima ada Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustaqsim. Dan di masa Al-Mu'tasim inilah kekhilafahan Abbasiyah selesai. Dari ke-37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Dari ketiga khalifah yang menonjol ini, khalifah yang terkenal dari dinasti Abbasiyah adalah Harun Ar-Rasyid. Bagaimana kisah Harun Ar-Rasyid? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke Zoom meeting. Silahkan bergabung ya Kak ya.